Pemirsa, persoalan gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK sepihak terhadap 43 tenaga pendamping profesional oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menuai kecaman dari berbagai pihak. Sekretaris Dewan Adat Papua Wilayah 3 Doberai, Agustinus Daniel Kapisa, menilai kebijakan ini tidak adil dan bertentangan dengan peraturan sebelumnya yang mengizinkan TPP mengikuti kontestasi politik tanpa harus mundur dari jabatannya. Ia menyebut keputusan ini sebagai jebakan administratif yang sengaja dibuat untuk menyingkirkan pendamping desa yang terlibat dalam pemilu 2024, serta mengabaikan hak-hak tenaga pendamping terutama orang asli Papua. Agustinus menegaskan bahwa kebijakan ini berpotensi menyebabkan gejolak sosial dan penurunan kualitas pendampingan masyarakat desa. Nah ini tidak adil. Tidak adil sebab waktu mereka mengikuti pemilu itu ada edaran dari menteri. Jadi menteri tidak perlu disebutkan nama orang, siapapun yang jadi menteri desa. Sekarang juga ada juga menteri desa gitu. Itu memperbolehkan mereka untuk boleh pemilu. Tapi ternyata edaran yang resmi waktu itu seperti edaran. Itu ada edaran yang resmi. Sehingga mereka ikut pemilu. Mereka ikut pemilu tidak ada masalah. Pemilu tanggal 14 Februari 2024. Mereka sampai bulan Desember itu tetap seperti biasa statusnya. Jadi mereka adalah tenaga pendamping desa masyarakat. Mereka terima gaji. Tapi pada tahun 2025 ketika mereka harus membuat surat pernyataan itu, hari ini mereka tidak terima gaji. Lalu yang tidak ikut pemilu itu terima gaji. Logika yang diatur oleh Kementerian saat ini, Menteri Desa, menurut kami sebenarnya tidak tepat. Seolah-olah mereka dipaksakan untuk mengundurkan diri. Padahal menteri sendiri yang keluarkan surat izin, mereka boleh ikut pemilu. Itu menteri sendiri yang berkuasa. Jabatannya bukan orangnya, bukan menteri yang suruh, menteri yang batalkan. Bagaimana mungkin itu? Nah, itu bersama dengan mereka, saya dengan Raja Mas Papua Wilayah Federal itu meminta kepada Presiden Prabowo, kepada Menteri Desa, Kementerian Desa, itu kalau boleh tidak menjadikan surat pernyataan oleh seluruh tenaga pendamping sebagai dasar memberhentikan mereka. Itu tidak boleh karena harus ada regulasi yang jelas. Ini menyangkut warga negara Indonesia, kepentingan orang Indonesia. Karena itu harus jelas. Mengapa mereka diberhentikan? Itu harus, dan itu tidak serta-merta. Karena mereka sudah diberhentikan lalu dikeluarkan surat lalu mereka ini tidak boleh kembali kerja, tidak bisa. Jadi secara tegas menolak. Kami bersama dengan mereka, seluruh tenaga pendamping di wilayah secara umum Papua Barat Daya, di wilayah adat Doberai, kami juga seluruh tenaga pendamping di tanah Papua, bahkan di seluruh Indonesia. Jadi ada tenaga pendamping yang mau bersama-sama kami berjuang. Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Pendamping Masyarakat dan Desa Nusantara, DPW APMDN Papua Barat Daya, telah melayangkan surat keberatan kepada Komisi 5 DPR RI, Ombudsman, dan Kantor Staf Presiden untuk meminta peninjauan ulang keputusan PHK ini. Mereka juga mendesak Dewan Adat Papua Wilayah 3 Doberai dan DPD RI untuk turun tangan menyelesaikan permasalahan ini. Anggraini Sumbung, CWM Channel.